Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Huda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini akan membahas 8 standar pendidikan ya. 8 standar pendidikan ini menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting yang harus kita penuhi karena ini merupakan kriteria-kriteria yang nanti dapat menjamin mutu pendidikan nasional ya. Kalau kita melihat bahwa kalau tidak salah PISA ya, Program for International Student Assessment di tahun 2015 itu menunjukkan Indonesia peringkat ke-69 dari 76 negara ya. Jadi sangat miris ya, bahkan dari tetangga Malaysia itu di urutan 52, Bahrain ya 57, Brazil 60, Hong Kong urutan kedua, Singapura urutan pertama. Ini merupakan sebuah data yang harus kita tindak lanjuti ya, agar memang posisi di Indonesia terutama dari PISA itu naik ya. PISA ini penilaian terkait dengan matematika dan sains ya. Jadi memang harus perlu kita tindak lanjuti agar kemampuan ya pendidikan atau kemampuan intelektual Indonesia itu menjadi baik begitu, sehingga nanti mendapatkan setidaknya urutan di 10 besar begitu ya. Seperti itu. Nah, ini menjadi cambuk ya untuk pendidikan di Indonesia agar benar-benar memperhatikan standar-standar pendidikan ini terpenuhi ya, dari pusat, provinsi, kabupaten ya sampai kecamatan ya, seperti itu. Itu ya. Nah, ini 8 standar pendidikan yang akan nanti kita bahas. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi ya, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana ya, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Nah, ini kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya oleh lembaga pendidikan ya. Maka ini sebenarnya harus ada sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, sehingga level bawah ya, kecamatan begitu misalkan. Nah, maka ini harus segera kita lakukan ya bersama-sama agar mutu pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Dan memang posisinya sekarang mulai kembali ya, mulai naik begitu, ada perubahan-perubahan ya, grafiknya naik, ada perubahan-perubahan terkait dengan data-data yang sudah masuk begitu ya di kementerian, bagaimana proses-proses pendidikan itu sudah menjadi lebih baik begitu ya. Ini terlihat dari kalau misalkan kacamata kita sebagai akademisi begitu ya, berbagai pelatihan-pelatihan ya, berbagai upgrading yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap guru-guru itu signifikan sekali gitu ya. Nah, maka kayak kemarin saja kalau di madrasah itu ada proses seleksi ya, seleksi fasilitator ya, baik sains ya, sosial, agama, dan semuanya itu menjadi salah satu bukti bahwa memang proses pendidikan di Indonesia itu sudah mengarah ke yang lebih baik begitu ya, karena memang tuntutan secara global internasional kita harus bersaing ya, apalagi di era 4.0 ini yang menuju 5.0 itu menjadi benar-benar cambuk yang memang kita harus mampu bersaing dengan warga negara asing ya, atau guru-guru asing ya. Sekarang intervensi atau tekanan guru-guru asing terhadap Indonesia itu juga sudah mulai terasa ya. Maka kalau misalkan sekarang posisinya di Indonesia begitu ya, terutama guru, dengan terkait dengan 8 standar penilaian ini, kalau misalkan tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka proses perkembangan atau mutu pendidikan di Indonesia akan berjalan lambat gitu ya.
Terus memang juga harus butuh revolusi-revolusi atau percepatan-percepatan yang harus dilakukan oleh pemegang pendidikan ya, pemegang pendidikan, jabatan pendidikan terutama di Kementerian Pendidikan begitu ya. Seperti itu. Nah, kita berbicara dari tadi mengenai standar nasional pendidikan ya. Nah, ini dari Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati ya. Nah, di sini kriteria-kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI artinya berlaku di seluruh Indonesia. Nah, kriteria-kriteria itu tadi yang kita di awal sudah sebutkan, 8 standar pendidikan. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang harus memang dipenuhi di dalam rangka kita meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan itu memang berlaku secara luas, firm ya, nasional untuk Indonesia. Bahkan kalau misalnya negara-negara yang lainnya itu sudah ada AQF ya, Australian Qualification Framework gitu ya, Australian. Jadi macam-macam negara-negara tetangga sudah melakukan standarisasi terkait dengan pendidikan gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya kita di fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan ini ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan dasar dalam perencanaan ya. Fungsinya adalah dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, karena kita sebenarnya berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan, maka nanti secara firm ya, kata-kata dan bahasanya itu memang agak sulit dirubah begitu. Jadi nanti mungkin akan lebih banyak kalimat-kalimat yang tertulis ya di slide ini begitu. Nah, ini tadi fungsinya terkait dengan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa di dalam perencanaan itu mengatur 8 standar itu, standar isi ya, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, sampai dengan standar penilaian itu direncanakan dengan matang dan baik begitu ya. Direncanakan dengan matang dan baik sehingga memang itu menjadi hal yang harus dipenuhi dan banyak peraturan-peraturan pemerintah ya. Lalu ada permen, peraturan menteri begitu, terus juga nanti ada undang-undang. Nah, itu semuanya nanti dilakukan dan dibuat ya, perencanaan-perencanaan itu berdasarkan dengan permen, perpu, undang-undang sehingga nanti tidak melanggar garis-garis besar haluan negara terkait dengan sistem nasional pendidikan ya, Sisdiknas, sistem pendidikan nasional kita begitu. Nah, selanjutnya menjadi dasar untuk pelaksanaan. Jelas ya, Standar Nasional Pendidikan nomor 19 tahun 2005 ini menjadi dasar untuk melaksanakan proses pendidikan ya secara menasional begitu. Dan harus dilaksanakan dan prosesnya memang juga proporsional antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada di provinsi begitu ya, yang ada di daerah begitu. Karena sekarang kan berbeda ya, dulu prosesnya ada sentralisasi. Nah, sekarang desentralisasi, di mana sebenarnya desentralisasi ini kan sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Karena di daerah yang mengetahui secara detail dan dalam mengenai permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi atau potensi-potensi dari pendidikan yang ada di daerah tersebut. Maka ini menjadi sebuah solusi yang bagus ya. Nah, di dalam pelaksanaan ini menjadi hal yang baik untuk dilakukan begitu. Nah, selanjutnya ada pengawasan nih, dasar dalam pengawasan jelas ya. Karena nanti kita akan membahas terkait dengan perpu-perpu ya, permen-permen terkait dengan pengawasan pendidikan. Terlebih lagi tadi ada di standar penilaian ya. Standar penilaian, standar pembiayaan, terutama di standar pembiayaan operasional ya.
Itu pengawasan menjadi hal penting karena biasanya kalau kita berbicara masalah biaya itu sangat amat sensitif, maka kita harus melakukan pengawasan. Sebaik apapun sistem, kalau tidak ada pengawasan, maka pasti ada penyelewengan, maka pasti ada penyimpangan yang terjadi. Maka pengawasan menjadi hal yang penting ya. Dan itu menjadi sebuah harga mati di dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan nasional gitu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua ya, fungsinya itu adalah menjamin mutu pendidikan nasional ya. Jadi menjamin mutu pendidikan nasional ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi memang penjaminan mutu atau menjamin mutu pendidikan nasional ini secara merata ya, itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sesuai dengan amanat undang-undang begitu ya. Nah, itu menjadi fungsi yang harus kita pahami, karena menjamin mutu pendidikan nasional itu bukan hal yang mudah begitu ya, karena Indonesia itu luas, provinsinya pun banyak begitu ya. Itu untuk menstandarkan dari setiap provinsi ya, daerah, itu butuh energi ekstra. Nah, maka diharapkan nanti para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini atau setelah di 8 standar pendidikan ini akan mengerti dan paham, sehingga nanti bisa memberikan problem solver terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan gitu ya. Tentu yang sederhana-sederhana dulu skopnya ya, di skop misalkan di lembaga sekolah terlebih dahulu gitu. Nah, lalu selanjutnya tujuannya adalah tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ya. Memang perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, karena memang kita hidup sekarang sudah Indonesia, apalagi ya global itu kan seluruh dunia. Jadi memang kita benar-benar bersaing. Jadi kalau misalkan tadi saya mengatakan di PISA ya, di Indonesia itu PISA itu di 2015 urutan ke-69 dari 76 negara, itu merupakan hal yang perlu kita tindak lanjuti ya. Maka sebenarnya nanti di Indonesia terkait dengan standar pendidikan itu nanti ada KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, itu yang menjadi acuan kita di dalam rangka untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia sehingga nanti bisa bersaing di tingkat global gitu. Dan memang sebenarnya kalau kita berbicara global ya, kita think global at locally gitu ya. Kita berpikir global tetapi juga bertindaknya lokal gitu, karena nanti kan down to top gitu ya. Jadi dari bawah sampai ke atas itu nanti naik gitu jenjangnya. Jadi dari dasar dulu penyelesaian permasalahan ya diselesaikan, meningkat ke menengah, lalu nanti ke atas, sehingga nanti perubahan itu nyata terlihat gitu ya. Nah, selanjutnya lingkup standar pendidikan nasional tadi ya, yang 8 standar nasional pendidikan itu tadi, ada standar isi sampai standar penilaian itu tadi. Nah, itu adalah kriteria-kriteria atau lingkup dari standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan gitu ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini ada dasar hukum ya. Dasar hukum dari pendidikan nasional ya, dasar hukum dari pendidikan nasional. Nah, dasar hukumnya adalah ini ada pembukaan Undang-Undang 1945, lalu ada Undang-Undang Pendidikan, lalu ada Peraturan Pendidikan. Nah, kalau berbicara dasar hukum, ini bahasanya payung ya, yang menaungi standar nasional pendidikan. Jadi sudah dilindungi oleh negara dengan
dasar-dasar ini gitu. Nah, kalau di pembukaan Undang-Undang 1945 itu nanti ada dia sebagai landasan yuridis ya pendidikan di Indonesia, lalu ada juga sebagai landasan ideal ya di pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu ada di pembukaan Undang-Undang 1945 itu nanti ada ketetapan MPR sesuai dengan pendidikan nasional, lalu juga ada undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis ya, sebagai landasan yang menjamin gitu ya proses pendidikan atau standar nasional pendidikan yang tentu 8 kriteria tadi menjadi hal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, di Undang-Undang Pendidikan ini banyak sekali ya. Kalau kita berbicara di Undang-Undang Pendidikan itu ada di pasal 31 dan pasal 32 ya Undang-Undang 1945. Itu di bab 13 itu pasal 31 dan 32 ini terkait dengan berbicara hak dan kewajiban ya. Kalau di pasal 31 ya, di pasal 31 di ayat 1 ya, itu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di pasal 31 ayat 1 hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Sebenarnya berarti kalau kita merujuk dari pasal ini posisinya menjadi sebuah hak gitu. Hak itu bahasanya kita dijamin sebenarnya gitu ya. Dijamin oleh negara untuk mendapatkan pendidikan yang merata, yang layak. Maka kalau kita melihat dan tahu kayak di negara-negara, bukan di negara ya, di daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal itu, misalkan di daerah 3T itu, nah itu merupakan juga tanggung jawab pemerintah di situ dalam rangka untuk memberikan hak-haknya atau memenuhi hak-hak para warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Itulah kenapa sekarang banyak sekali program-program mengirimkan guru-guru ke daerah-daerah terluar, terpencil itu dan tertinggal supaya memang proses pelaksanaan undang-undang pendidikan ini dilakukan begitu ya. Karena nanti posisinya ini merupakan tanggung jawab pemerintah gitu. Apalagi sekarang dengan anggaran 20% itu menjadi sebuah hal yang tidak elok kalau misalkan tidak dipenuhi begitu. Nah, selanjutnya di pasal 31 ayat 2 sampai 5-nya itu berisi tentang kewajiban negara dalam pendidikan ya. Jadi negara harus memiliki atau memenuhi kewajiban-kewajiban atau menjamin hak warga negara untuk memiliki atau mengenyam pendidikan. Maka sebenarnya kalau misalkan saya melihat sistem pendidikan seperti di Kanada begitu ya, di Jepang, itu di Amerika Serikat, itu posisinya memang negara itu memberikan jaminan ya, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi gitu ya. Itu di cover gitu ya biayanya oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu menjadi contoh ya yang real di Indonesia, harusnya juga seperti itu gitu ya. Artinya nanti mungkin ada tambahan subsidi dan yang lain-lainnya. Nah, kayak misalkan KIP, lalu misalkan BOS, itu juga merupakan salah satu dari implementasi undang-undang pendidikan ini begitu ya. Itu kalian harus mengerti dan paham itu merupakan implementasi ya dari undang-undang pendidikan ini begitu. Lalu juga ada di Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 ya. Hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan, jalur dan jenis pendidikan ya, jenjang pendidikan, peserta didik, kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum. Jadi memang semuanya nih di nomor 2 tahun 1989 ini ada 59 pasal ya. 59 pasal yang berkaitan dengan undang-undang pendidikan. Jadi proses-prosesnya, pelaksanaannya,
bagaimana negara menjamin proses pendidikan setiap warga negaranya, itu semuanya sudah tertuang. Maka memang kalau berbicara terkait dengan dasar hukum, ya 3 inilah ya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada undang-undang di nomor 20 tahun 2023 ini terkait dengan Sisdiknas. Nah, ini biasanya kalau kita di jurusan pendidikan ini, Sisdiknas menjadi acuan yang penting nih di dalam rangka kita melaksanakan undang-undang pendidikan atau melaksanakan pendidikan ya, terutama lembaga-lembaga pendidikan mengacunya pasti ke sini. Itu ada 77 pasal ya. 77 pasal berkaitan dengan dunia pendidikan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Jadi nanti di sini ada 77 pasal ini posisinya adalah mengintegrasikan semuanya. Nah, lalu di selanjutnya yang ketiga itu peraturan pendidikan. Nah, peraturan pendidikan ini ada peraturan pemerintah ya nomor 19 tahun 2005 terkait dengan standar nasional pendidikan ya. Lalu nanti ada peraturan pemerintah nomor 30 ya tahun 1990. Lalu ada juga permen ya, peraturan menteri banyak sekali ya. Kalau misalkan kita nanti pelajari di peraturan pendidikan, itu mulai dari Permen nomor 23 tahun 2006 ya, itu standar kompetensi lulusan ya. Lalu nanti ada Permen nomor 13 tahun 2020 itu tentang kepala sekolah ya. Lalu nanti di Permen nomor 16 2007 dan 32 tahun 2008 itu tentang guru. Lalu nanti ada di Permen nomor 19 tahun 2007 terkait dengan tentang standar pengelolaan dan permen-permen yang lainnya. Jadi memang kalau sudah berbicara dengan dasar hukum ya kita mengacunya kepada hal itu gitu ya, Jadi hal itu ini maksudnya yang ketiga ini ya, pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Pendidikan, Peraturan Pendidikan. Jadi ini menjadi acuan-acuan yang harus kita penuhi ya, dan kita mengacunya ke situ semuanya gitu ya. Nah, selanjutnya ya, next. Nah, di standar kompetensi ini ya, di standar kompetensi ini posisinya ada 8 standar itu. Nah, kita mencakup 8 standar ini terkait dengan apa nih? Nah, ini sedikit penjelasannya ya. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Itu terkait dengan kualifikasi kemampuan lulusan ya. Kualifikasi kemampuan lulusan. Nah, itu kualifikasinya itu terkait dengan standar ya. Jadi standar mulai dari standar pendidikan dasar dan sampai menengah gitu. Nanti ada standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran ya, lalu ada kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Jadi memang yang harus dipenuhi nih kualifikasi kemampuan lulusan SKL ya, standar kompetensi lulusan. Jadi memang itu merupakan tugas kita bersama ya kalau di dalam sebuah lembaga pendidikan begitu. Nah, ini juga terkait dengan peraturan menterinya banyak ya. Ini mulai tahun 2006 ya. Di 2006 Indonesia nomor 23 tahun 2006 itu terkait dengan SKL. Lalu ada di tahun peraturan Permen nomor 24 tahun 2006 ya, peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya. Lalu ada di Permen nomor 22 tahun 2006 ya, itu standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah ya. Jadi posisinya banyak sekali yang harus dipenuhi ya. Maka ini menjadi hal yang harus kita cermati ya, agar di dalam memenuhi 8 standar pendidikan ini kita mengerti dan paham dalam proses pelaksanaannya. Nah, di standar isi terkait dengan kompetensi mata pelajaran ya, materi dan tingkat kompetensi ini kan nanti ada kompetensi mata pelajaran dan silabus pelajaran ya, silabus pelajaran. Dan peraturan menterinya juga, karena memang posisinya setiap jenjang kan memiliki kompetensi berbeda ya. Jadi
mulai dari dasar, menengah, sampai atas, sampai dengan perguruan tinggi kan posisinya mereka memiliki kompetensi atau tujuan-tujuan atau kualifikasi-kualifikasi yang berbeda nanti kan. Nanti di KKNI itu ada 9 level ya, 9 level bagaimana kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi di dalam rangka melakukan pendidikan begitu. Sehingga nanti di level tertinggi itu ada di level 9 itu nanti itu pendidikan yang sampai S3 begitu ya, doktor. Nah, itu menjadi hal yang harus kita ketahui. Nah, lalu di sini banyak ya, di undang-undang itu ada Permen nomor 22 tahun 2006, lalu ada Permen 23 tahun 2006, lalu ada Permen 24 2006 ya tentang pelaksanaan standar isi. Jadi memang kalau kita berbicara standar-standar ini ya mengacunya ke Permen, undang-undang tadi, undang-undang pendidikan begitu. Tidak lepas dari itu ya. Selanjutnya kita ke standar proses, itu pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan ya. Di standar proses tentu ini merupakan proses pembelajaran ya dalam satuan pendidikan yang sebenarnya ujung-ujung dari standar proses adalah proses pembelajaran itu terlaksana secara efektif dan efisien. Jadi itu secara sederhana seperti itu. Jadi tidak penuh dengan berbagai macam tujuan-tujuan ya. Jadi kuncinya keywordnya adalah efektif dan efisien. Nah, peraturan pemerintah juga peraturan menteri ya. Peraturan menterinya itu diantaranya nanti ada Permen nomor 41 tahun 2007 ya terkait dengan standar proses ya. Itu pendidikan dasar dan menengah. Gimana tadi proses atau standar pendidikan dasar dan menengah itu memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, artinya berbeda. Nah, jenjang-jenjang di situ nanti itu yang membedakan bagaimana proses-proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing lembaga, dan itu memang harus mengacu ya kepada permen-permen yang ada. Nah, selanjutnya ada Permen nomor 1 tahun 2008 terkait dengan standar proses pendidikan khusus ya. Nah, pendidikan khusus ini kan bisa kita sebut seperti SLB gitu ya, sekolah berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu merupakan nanti masuknya ke Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2008, di mana proses-prosesnya seperti apa yang harus dipenuhi begitu, sehingga nanti di dalam melakukan pendidikan itu tidak menyalahi apa yang sudah distandarkan. Nah, selanjutnya ada di Permen nomor 3 tahun 2008 itu ada program paket A, paket B, dan paket C. Nah, ini program paket A, paket B, paket C ini juga merupakan sebuah solusi ya, di mana memang ada banyak masalah ya, ada banyak kendala terkait dengan mengecam pendidikan ini, sehingga paket A, paket B, paket C ini menjadi sebuah pilihan untuk menstandarisasi atau standar nasional pendidikan. Yang itu nanti di nomor 3 tahun 2008. Itu nanti di situ diatur semuanya ya terkait dengan pelaksanaan paket A, paket B, paket C. Dan ini memang menjadi sebuah pilihan alternatif ya bagi warga negara yang terlambat atau belum memenuhi pendidikan secara reguler ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada standar pendidikan dan kependidikan. Ini semua tertuang ya terkait dengan standar pendidikan dan tanda kependidikan. Di sini ada pendidikan, kriteria pendidikan prajabatan, lalu ada kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Jadi memang di standar pendidikan dan kependidikan
juga nanti ada di peraturan pemerintah yang nomor 19 tahun 2005. Ini terkait dengan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan kependidikan ya, standarnya seperti apa begitu. Di peraturan menteri juga banyak ya, di peraturan menteri ada Permen 12 tahun 2007 tentang pengawas sekolah, lalu ada atau pengawas madrasah ya, ada Permen nomor 13 tahun 2007 ya, standar kepala sekolah ya, tadi pengawas ya. Atau juga misal ada di Permen nomor 24 tahun 2008, ini terkait dengan standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Nah, jadi memang nanti ke-8 standar pendidikan ini semuanya di sini kan baru 4 ya. Ini mengacu atau merujuk pada peraturan menteri pendidikan nasional ya. Seperti itu. Next ya. Nanti untuk yang lainnya ya terkait dengan peraturan menteri ya. Lalu nanti ada peraturan pemerintah, itu bisa dieksplor ya oleh kalian agar nanti bisa menjadi lebih mengerti dan paham. Boleh juga dianalisis ya terkait dengan peraturan menteri, peraturan pemerintah, undang-undang yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan 8 standar pendidikan. Nah, ini selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Nah, harus dibedakan nih sarana dan prasarana. Secara sederhana, sarana itu barang yang habis dipakai ya. Artinya ya barang atau benda yang habis dipakai gitu ya. Nah, kalau prasarana tidak habis dipakai, cuma dia value-nya berkurang gitu. Value-nya berkurang. Jadi value-nya berkurang. Kalau misalkan sebagai contoh untuk sarana itu kan bisa misalkan peralatan pendidikan ya, ATK begitu. Lalu ada misalkan buku ya, sumber belajar. Nah, kalau misalkan apalagi kalau di biologi ada laboratorium ya, alat bahan-bahan ya, bahan-bahan praktikum ya, fisika juga ada ya yang ketika dipakai habis. Nah, itu merupakan sarana. Nah, kalau prasarana tidak habis dipakai. Nah, kalau prasarana bisa contohnya ada lahan ya, ruang kelas, terus ada ruang pimpinan ya, ruang pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan ya, laboratorium, musola gitu ya. Terus ada taman, tempat rekreasi. Nah, itu adalah contoh dari prasarana yang ada di standar sarana dan prasarana di lembaga pendidikan seperti itu. Jadi memang harus ada pembedaannya terkait dengan itu. Nah, mengacu kepada Permen nomor 24 tahun 2007 ya, terkait dengan standar sarana dan prasarana di SD atau MI, lalu ada SMP atau MTS dan SMA atau MA. Nah, itu terkait dengan sarana dan prasarana. Atau juga di sarana prasarana itu ada Permen nomor 24 tahun 2007, ada Permen nomor 33 tahun 2008, ada Permen nomor 40 tahun 2008 ya, tentang sarana prasarana di jenjang tadi tuh, di jenjang SD, MI, SMP, lalu ada sanawiyah atau sanawiyah begitu ya, atau di SMA atau madrasah aliyah. Nah, itu tadi peraturan-peraturan permennya. Nah, standar pengelolaan ini perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan yang secara sederhana itu nanti kan ada integral ya, ada integralisasi antara pendidikan di provinsi, nasional begitu ya, pendidikan kabupaten, kota, di mana nanti ujungnya adalah tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi standar pengelolaan ini menjadi hal yang penting nih ya. Kalau kita berbicara pengelolaan pendidikan ini nyambung sekali nih. Jadi harus ada integralitas
antara pendidikan pusat, provinsi, kabupaten, kota, daerah gitu ya, sampai dengan di bawah kecamatan. Bagaimana tidak, karena masing-masing daerah, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota memiliki potensi dan kelebihan masing-masing ya di dalam di dalam pendidikannya begitu, dan permasalahan juga sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi maksudnya tidak permasalahan di pendidikan provinsi misalkan Jawa Barat itu tidak sama dengan di DKI Jakarta. Begitu misalkan di DKI Jakarta dengan misalkan Banten. Jadi masing-masing punya karakteristik dalam rangka standar pengelolaan, karena juga itu timbul dari masalah-masalah yang berbeda juga begitu ya, masing-masing memiliki khasan tersebut. Nah, tentu di dalam pengalokasiannya juga dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, tetapi di dalam proses perbedaan-perbedaan itu ujungnya adalah penyelenggaraan efisiensi dan efektivitas ya dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya tetap mengacu kepada acuan dasar dari permen-permen atau misalkan Perpu terkait dengan standar pengelolaan ya. Nah, itu bisa mengacu kepada nanti ada standar pengelolaan oleh satuan pendidikan ya, oleh pemerintah daerah, dan pengelolaan oleh pemerintah ya, oleh pusat. Sama nih prosesnya, memang integralisasi itu selalu ada gitu ya, selalu ada, karena ini berbicara terkait dengan standar nasional pendidikan ya, standar nasional pendidikan. Jadi memang skopnya adalah nasional. Nah, di standar pengelolaan ini nanti ada di Permen 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh sistem pendidikan dasar dan menengah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada standar pembiayaan pendidikan. Nah, standar pembiayaan pendidikan, komponen dan besaran biaya operasi satuan pendidikan ini dihitung ya selama 1 tahun. Jadi standar pembiayaan pendidikan di komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan ini dihitung selama 1 tahun, sehingga nanti dapat dievaluasi ya, dapat dilakukan proses efektivitas dan efisiensi bagaimana proses KBM ya, proses pelaksanaan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan ya, baik itu di pusat, daerah, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan standar pembiayaan pendidikan, intinya ada 3 komponen ya, ada 3 komponen biaya, mulai dari pertama itu ada biaya personal, itu sebagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik ya untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, itu untuk biaya personal. Jadi memang untuk biaya personal ini dikeluarkan gitu oleh si peserta didik gitu ya, peserta didik dalam rangka untuk dia mengikuti pendidikan. Tapi tentu tidak melebihi dari batas pagu anggaran yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, makanya di sini juga sebenarnya terkait dengan standar pembiayaan pendidikan nih, kayak BOS dan lain-lain, itu lembaga sekolah ya di seluruh Indonesia nasional itu memang sangat-sangat cermat dan hati-hati dalam rangka mengalokasikan atau memposkan dana-dana ini, karena memang banyak tuh sekolah-sekolah yang mohon maaf ya, kepala sekolah dan jajaran tertangkap tangan untuk melebihkan begitu atau menyimpangkan dana-dana BOS tersebut ya. Itu terkait dengan biaya personal ya. Lalu nanti ada biaya investasi, itu untuk penyediaan sarana dan prasarana ya, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Nah, biasanya memang untuk investasi ini kan biasanya jangkanya panjang ya, jadi biasanya sekolah membeli alat-alat gitu, atau misalkan untuk perluasan lembaga pendidikan ya gitu. Nah, itu juga bisa untuk membeli tanah gitu ya di sekitar perluasan, karena memang misal harus ada standar luas ya, standar luas bangunan ya. Terus misalkan standar ruangan ya, nah itu standar misalkan laboratorium. Nah, itu merupakan terkait juga harus diperhitungkan untuk bagaimana investasi jangka pandangnya. Atau misalkan
untuk investasi di peralatan laboratorium ya, di peralatan laboratorium praktek ibadah kalau misalkan di SMK ya kayak komputer begitu ya, PC. Terus kalau misalkan di pariwisata ya, investasi di alat-alat masak gitu ya yang memang nanti berjangka. Nah, selanjutnya ada untuk biaya investasi itu ada sumber daya manusia, jadi pengembangannya, jadi upgrading kompetensi. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan nih oleh setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, bagaimana pengembangan upgrading kompetensi ini selalu dilakukan ya. Pemerintah juga secara kontinu melakukan hal tersebut ya, baik kepada tenaga kependidikan atau tenaga pendidik gitu ya. Nah, itu juga dilakukan oleh pemerintah secara kontinu. Begitupun nanti di daerah gitu ya, untuk misalkan upgrading pengawas, upgrading kepala sekolah, upgrading pelatihan misalkan guru-guru gitu ya. Nah, itu merupakan masuk ke dalam standar pembiayaan pendidikan yang tadi masuknya adalah di biaya investasi begitu. Nah, nanti selanjutnya itu ada biaya operasi satuan pendidikan. Nah, di mana nanti di sini ada masuklah di situ salary ya. Salary, gaji atau tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan itu mengacu kepada misalkan UMR gitu ya. Nah, bagaimana perhitungannya begitu ya, apakah jamnya itu berjalan atau jam-jam mati gitu ya di dalam peraturan-peraturannya. Nanti dari sinilah gitu ya, biaya operasi satuan pendidikan inilah ditetapkan standar-standar untuk misalkan salary atau honor-honor yang memang nanti disalurkan kepada guru gitu ya. Atau yang selanjutnya juga biaya operasi satuan juga bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai, bisa seperti itu dimasukkan ke dalam biaya operasi satuan pendidikan gitu ya. Nah, permennya begitu, di permen standar pembiayaan pendidikan nanti ada permen nomor 69 tahun 2009, itu tentang biaya operasional non personalia untuk sekolah dasar madrasah ibtidaiyah SDMI, lalu nanti untuk SMP atau MTS ya, lalu nanti ada madrasah aliyah atau SMA, atau nanti juga masuk ke SMK-nya kejuruan, lalu nanti ada SDLB sekolah dasar luar biasa, lalu ada SMP LB dan sekolah menengah atas luar biasa SMA LB. Jadi di Permen Peraturan Menteri Pendidikan di nomor 69 tahun 2009 itu lengkap tuh yang bagaimana proses-proses pembiayaan pendidikan itu diatur di situ. Jadi memang ini berlaku secara nasional. Jadi kalau misalkan kita memiliki lembaga pendidikan atau sebagai pemegang amanah kepala sekolah atau misalkan pengawas atau misalkan kepala Diknas gitu ya. Nah, kepala Dikti itu pasti mengacunya kepada standar pembiayaan pendidikan yang tadi, kalau ini di dinas ya tingkat sampai madrasah aliyah atau misalkan SMA sekolah menengah atas ya, posisinya nanti mengacunya kepada nomor 69 tahun 2009. Nah, selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Nah, di mana di sini nanti sederhananya adalah mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik ya. Mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi memang mengukur, menilai bagaimana si anak gitu ya, sudah tercapai belum kompetensinya, belum tercapai belum skill-skill yang sudah sudah dirumuskan gitu di dalam standar pendidikan atau standar mutu di standar mutu kompetensi lulusan itu di SKL, apakah sudah sesuai SKL atau belum. Nah, ini memang berkaitan dengan standar kelulusan ya, standar kelulusan. Karena ini terkait dengan penilaian-penilaian. Nah, di mana sebenarnya kan di standar penilaian ini kita semua sudah mafhum ya, mulai dari perbaikan hasil bentuk bisa nanti dilakukannya gitu ya, bisa ulangan harian, ulangan tahun semester, ulangan akhir semester, dan ulangan
kenaikan kelas. Nah, itu adalah mekanisme atau prosedur-prosedur di dalam standar penilaian pendidikan yang harus dilakukan ya oleh lembaga pendidikan gitu, dan ini berlaku nasional. Maka memang posisinya standar penilaian pendidikan ini ya bentuknya soal-soal ujian-ujian yang memang harus dipenuhi. Tentu proporsionalitasnya adalah sesuai dengan kondisi dari sekolah tersebut ya, seperti itu. Nah, lalu terkait dengan standar penilaian pendidikan itu nanti ada Permen Nasional ya Republik Indonesia, Permen Peraturan Menteri Pendidikan itu di nomor 20 tahun 2007 ya, tentang standar penilaian pendidikan. Nah, lagi-lagi di 8 standar pendidikan ini merujuk pada peraturan menteri, Perpu ya, yang memang itu sudah disusun ya, sudah disusun oleh MPR DPR. Ya, tadi juga dasar hukum yang kita sudah bicarakan terkait dengan 8 standar pendidikan, mulai dari pembukaan undang-undang, peraturan pendidikan ya, undang-undang pendidikan. Nah, itu tadi dari di depan kita sudah singgung. Itu menjadi dasar-dasar hukum atau jaminan bahwa kita melaksanakan 8 standar nasional pendidikan ini harus mengacu atau dilindungi ketiga aspek tadi ya. Selanjutnya, nah ini sedikit menjabarkan dari standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Nah, ini ya kualifikasinya. Nah, ini ada kualifikasinya. Kualifikasinya mulai dari syarat yang harus dipenuhi nih di standar pendidikan tenaga pendidikan. Ini ada pendidikan minimum D4 atau sarjana ya. Lalu latar belakang pendidikan harus sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sertifikat profesi guru, lalu kompetensi ada kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Nah, mau tidak mau sekarang karena memang mengacu kepada peraturan menteri ya. Nah, ini standar minimumnya. Pendidikan minimum D4 atau sarjana. Jadi maka kalau misalkan kalian mau mengajar di sekolah dasar ya, sekolah menengah atas, atau misalkan sekolah menengah pertama atau di sanawiyah, maka kalian harus ada kualifikasi S1 minimum atau D4. Jadi kalau diploma D2 tidak masuk lagi ya. Mungkin kalau awal-awal proses pendidikan yang sentralisasi itu SPG saja gitu ya. Sekolah guru gitu ya, itu bisa mengajar gitu ya. Tapi tentu posisinya setelah beberapa tahun kemudian itu dilanjutkan lagi SPG-nya ke tingkat sarjana gitu. Tapi memang regulasinya pada saat sentralisasi itu di Indonesia masih bisa gitu ya, dengan sekolah SPG itu bisa langsung mengajar dan bisa langsung dilanjutkan nanti ke sarjana pendidikan gitu. Nah, ini terkait dengan latar belakang pendidikan sesuai nih dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, sekarang nih banyak nih ya. Nah, kebetulan saya juga mengajar di UT posisinya, dan memang saya mengajar banyak guru-guru yang tidak linier ya, tidak linier awalnya. Jadi tadinya misalkan dia S1-nya bahasa Inggris, S1-nya bahasa Indonesia, S1-nya misalkan agama, S1-nya tadinya misalkan jurusannya sains ya, IPA, biologi, begitu matematika, tetapi dia aplikasinya mengajarnya di SD. Nah, maka itu dia harus mengambil kembali ya kan sekolah PGSD, jurusan PGSD, pendidikan guru SD, karena dia mengajarnya di SD dan tercatat di dapodiknya itu sebagai guru SD. Maka mau tidak mau mereka harus mengambil kembali jurusan PGSD ya. Nah, di UT
itu sekarang bisa, udah lama ya, karena memang dikonversi biasanya spesialisnya UT gitu ya, seperti itu. Nah itu bisa dilakukan ya oleh guru-guru yang memang sudah terlanjur home base-nya misalkan mengajaran di SD, yang dulu sudah kuliah ya tinggal konversi saja lah ya, karena itu merupakan syarat gitu, terutama kayak misalnya guru-guru yang sudah terkait dengan sertifikasi nih, karena sudah sertifikasinya profesi gurunya itu guru PGSD, nah maka mau tidak mau untuk linearitas apa namanya latar belakang pelajaran ya itu harus dilakukan gitu ya, harus dilakukan. Hanya tercatatnya di Dapodiknya ya data pokok pendidiknya gitu di nasional itu guru SD. Nah maka kalau kalian nih yang sekarang misalkan nanti di apa terkait dengan pendidikan matematika ya nanti ngajarnya matematika, nah itu bisa di nanti di SMP atau aliyah ya, jangan ambil SD. Kalau SD ya nanti jatuhnya kalian harus ambil lagi di PGSD ya. Bolehlah kalau untuk misalkan les-les dan lain-lain boleh, tapi secara formal nanti jangan gitu karena nanti tidak sesuai. Nah selanjutnya sertifikat profesi guru nih. Share guru ini sekarang menjadi apa namanya ya, menjadi sebuah hal yang keniscayaan, merupakan kepastian yang harus kalian penuhi karena profesional guru ya jatuhnya ke sergur. Kalau misalkan kalian tidak sergur ya nanti apa posisinya untuk tunjangan-tunjangan dan lain-lainnya itu stagnan gitu. Karena memang kita tahu bahwa guru itu merupakan karir, jenjang karir. Begitupun dengan dosen. Dosen juga sama karir kan gitu, tridharma. Ini juga harus diperhatikan oleh kalian. Dan sekarang banyak kok program-program di kampus-kampus yang menyelenggarakan apa namanya profesi pendidikan guru ya, PPG. Kalau yang misalkan tadinya bukan sarjana pendidikan itu nanti masuk ke PPG 2 tahun atau setahun ya sekarang tuh untuk PPG, sehingga nanti mendapatkan sertifikasi atau sertifikat guru gitu ya. Kalau dulu itu akta 4 ya, saya dulu masuk mendapatkan akta 4. Nah sekarang itu dialihkan ke PPG gitu. Itu menjadi hal yang harus dipenuhi oleh kalian ya. Tapi kalau yang sudah pendidikan itu nanti posisinya sudah mendapatkan itu ya. Nah, selanjutnya ada kompetensi guru nih, ada kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial nih. Ini kompetensi yang harus dipenuhi pedagogik terkait dengan apa namanya keilmuan dalam mengajar nih ya. Kalau di secara nasional standar pendidikan dan tenaga pendidikan untuk jenjang guru kompetensinya atau kompetensi pendidik ya, itu kan harus mengerti terkait dengan kompetensi pedagogik. Jadi keilmuan bagaimana mengajar, metode, model, evaluasi, itu kalian harus paham. Dari juga psikologi perkembangan ya peserta didik itu juga harus paham, karena memang terkait dengan bagaimana kita nanti memberikan penjelasan atau kefahaman kepada peserta didik. Tentu dengan cara, dengan metode, dengan model yang mudah, sederhana, dan dapat dipahami sehingga nanti anak dapat menyerap tuh transfer knowledge kita gitu, dengan baik. Lalu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan juga hal yang penting nih. Karena memang kalau misalkan contoh sederhana kepribadiannya, kalau misalkan sudah tidak mau berubah ya, kepribadiannya stagnan gitu, dia tidak mau berubah tuh dengan kondisi yang sekarang mungkin misalkan pandemi gitu ya, COVID-19, dengan kita belajar daring dengan apa namanya media-media pembelajaran yang baru gitu ya, Zoom, Cloud, Google Meet gitu ya, Cisco Webex gitu, Google Classroom gitu, Microsoft Teams. Nah, itu menjadi hambatan kalau misalkan secara pribadi tidak mau berubah gitu. Karena juga yang namanya pendidik atau tenaga pendidikan itu akan dilihat juga, digugu dan ditiru, maka sikap-sikap kita juga harus mencerminkan akhlak yang baik gitu ya, karena kita akan menjadi secara langsung akan menjadi contoh bagi peserta didik gitu ya.
Maka akhlak yang baik itu menjadi hal yang penting yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidikan dan pendidikan. Lalu kompetensi profesional. Nah, di mana kompetensi profesional ini kan profesional itu kan ahli di bidangnya, maka kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, selalu mengupgrade kemampuan ya, baik dari misalkan mulai dari kemampuan public speaking, kemampuan soft skill, terus misalkan hard skill gitu. Nah, itu harus dimiliki tuh oleh guru gitu. Kita juga bisa mengembangkan misalkan secara sederhana, bukan tidak linear, artinya misalkan di luar dari kependidikan kita, misalkan untuk misalkan NLP, Neuro Linguistic Parenting, itu juga bisa, boleh gitu. Jadi nanti akan bermanfaat pada saat proses melakukan pendidikan begitu ya. Intinya menuju ke keprofesionalan gitu ya, agar di peserta didik itu dapat memahami atau dapat dengan mudah kita transfer ya, seperti itu. Nah, lalu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini dimana guru itu juga kan posisinya tenaga pendidikan itu bukan hanya seorang itu ya, banyak, dimana harus ada sosialisasi gitu ya, kerjasama tim, saling memberikan saran, sharing gitu ya, bersama-sama memecahkan permasalahan, khususnya misalkan di lembaga sekolah gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang penting. Atau nanti kan kalau misalkan di MGMP kan masing-masing MGMP banyak tuh ya, MGMP bahasa Arab, MGMP biologi, MGMP matematika, MGMP fisika. Nah, di mana prosesnya itu bukan hanya 1-2 saja kan, guru itu banyak dan seluruh Indonesia. Maka kompetensi sosial dalam rangka bersosialisasi, dalam rangka men-share hal-hal baru, dan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang up to date terkait dengan pendidikan ya, itu harus dimiliki ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini di peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 pasal 29 ya. Nah, ini kalau kalian lihat dan amati, ini ada 6 ya, ada 6 menurut Perpu RI nomor 19 tahun 2005 di pasal 29. Nah, ini kualifikasi ya, kualifikasi mulai dari PAUD di SDMI, SMPMTS, SMA-MA, SDLB, SMPLB, SMA-LB, SMK, MAK ya. Nah, ini kalau secara langsung ya, kalau kita melihat itu hampir sama semuanya ya, hampir sama. Secara sederhana harus D4 dan S1 ya. Lalu ada pendidikan tinggi, bidangnya sesuai ya, bidangnya sesuai. Kalau PAUD itu nanti ada pendidikan anak usia dini, dia sertifikasi guru untuk PAUD-nya. Lalu pendidikannya juga terbang pendidikan bidangnya pendidikan anak usia dini gitu ya. Sekarang kan banyak PG PAUD ya, PG PAUD. Jadi kalau kita mau mengajar PAUD ya masuknya PG PAUD. Ya. Begitupun sama di SD atau MI juga sama, S1, D4, lalu masuknya nanti di jurusan bidang pendidikan SDMI. Sertifikat profesi gurunya juga SDMI. Itu sama tuh ya. Mulai nanti di SMPMTS juga sama, SDLB, SMPLB dan SMALB sampai dengan SMK atau MAK. Itu sama kalau kita lihat, tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda terkait dengan kualifikasi harus dipenuhi pada Perpu nomor 19 tahun 2005 pasal 29 gitu ya. Nah, ini ada standar penilaian pendidikan di nomor 19 tahun 2005. Ini ada penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdiri dari atas penilaian hasil belajar oleh pendidik ya, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ya, penilaian hasil belajar oleh pemerintah
Nah, di penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Jadi perbedaannya kalau misalnya di pendidikan tinggi ini ada dari pendidiknya gitu, lalu nanti ada hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Jadi ada dua saja, berbeda dengan di pendidikan dasar dan menengah atas ya. Dan menengah itu nanti ada 3 penilaian hasil belajar oleh pendidik, ya tentu guru, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Bisa tadi ya satuan pendidikan kalau misalkan dia posisinya di SMK kejuruan ya di bidang kejuruannya gitu ya. Kalau misalkan IPA ya IPA, IPS bahasa ya di satuan pendidikan bahasa ya, seperti itu. Lalu nanti ujungnya adalah nanti ada UAS, penilaian hasil belajar oleh pemerintah gitu ya. Tentu dengan standar-standar yang sudah dirumuskan sesuai dengan standar penilaian ya, standar penilaian. Lalu di penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi tadi sudah ya, penilaian hasil belajar oleh pendidik, lalu nanti penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Sebenarnya secara sederhana dari standar penilaian pendidikan PP nomor 19 tahun 2005 ini nanti itu bisa menjadi dasar itu adalah di KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ya. Nanti kita bahas ya terkait dengan KKNI. Nah, ini ada kompetensi standar pendidikan terdiri dari sistem penilaian ya, yang disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Lalu ada penilaian berdampak pada proses belajar, lalu orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka. Jadi memang lebih penilaian pendidikan ini berdasarkan peserta didik ya dalam akademik maupun non akademik. Itulah kenapa ada 3 ya, ada 3 aspek yang dinilai ya, mulai dari kognitif, psikomotorik, afektif. Nah, afektif ini juga menjadi hal yang penting nih sekarang nih, bukan hanya kognitif. Nah, itu di akademik maupun non akademik ya. Jadi secara real kan kalau di kognitif itu kan akademik ya, kalau yang non akademik itu tadi afektif, psikomotorik, bagaimana sikap, bagaimana perilaku itu tercermin pada peserta didik. Nah, itu juga menjadi sebuah penilaian ya, standar penilaian. Nah, penilaian berdampak pada proses belajar. Nah, berdampak pada proses belajar artinya dievaluasi ya, proses-proses evaluasi itu terlihat ya apakah dia sudah memenuhi kompetensi atau memenuhi skill yang memang sudah dirumuskan di awal. Nah, itu menjadi hal yang harus kita lihat dan kita pantau gitu ya, sudah terpenuhi atau belum. Lalu peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka. Nah, tentu gitu ya, orang tua juga terlibat di dalam proses standar pendidikan, karena kalau tidak diawasi oleh orang tua ya, maka sejatinya proses pendidikannya itu hanya sebatas dari guru, dan artinya kan yang mengetahui secara real setelah anak belajar di sekolah gitu kan orang tua gitu ya. Jadi sebenarnya lebih berat tanggung jawab si orang tua daripada guru gitu. Cuma di sini terkadang terbalik gitu. Jadi orang tua menyerahkan secara full gitu misalkan ke sekolahan tanpa memikirkan bagaimana prosesnya. Harus ada integralisasi antara misalkan guru dengan orang tua gitu ya. Ketika misalkan anaknya bermasalah dan lain-lain dan membuat ulah gitu ya, atau misalkan nilainya belum mencapai KKM, yang disalahkan siapa? Guru lagi gitu ya. Nah, di sini kita juga harus mengerti dan paham nih bagi para orang tua atau calon orang tua ya, kalian sebagai mahasiswa nanti punya anak. Nah, orang tua itu di dalam standar pendidikan itu merupakan aspek di dalam standar pendidikan ya. Jadi jangan lepas tangan begitu saja ya. Mempercayakan semuanya kepada guru gitu ya, itu tidak bijak. Nah, ini standar pendidikan loh ya, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Jadi kalian harus melek ini gitu. Jangan sampai kalian taunya menyalahkan saja ya. Kayak gitu. Nah, ini standar kualifikasi KKNI ya. KKNI. Nah, KKNI ini kalau misalkan kalian lihat ini kan sampai 9 ya. Nah,
KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada AKIF ya. AKIF gitu ya. Australian Quality Framework ya, seperti itu. Nah, di KKNI ini ada 9 kualifikasi SDM nasional ya. Kalau misalkan kalian lihat mulai dari 1 2 ya, sekolah menengah umum ya, sekolah dasar, nanti di jenjang kedua itu ada sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah umum. Nanti di KKNI di level ketiga itu ada di diploma 1, KKNI di level 4 itu ada D2, KKNI D3 itu ada di level 5, D4 itu level 6 sama dengan yang S1. Nah, di profesi juga sama ya posisinya di level ke-6. Nah, nanti di profesi itu di level ke-7 ya. Profesi itu kan banyak ya, perawat, dokter, guru juga itu masuknya profesi. Jadi sebenarnya kalian tuh kalau misalkan sudah masuk ke di profesi atau misalkan masuk ke pendidikan guru itu masuknya ke level 7. Nah, terkait dengan profesi kalian bisa menyimak video Bapak terkait dengan di syarat profesi guru ya. Syarat profesi guru itu nanti di situ ada penjelasan perbedaan antara profesi dengan pekerjaan gitu ya. Apakah semua orang itu memiliki profesi atau profesi itu hanya tertentu saja atau pekerjaan itu merupakan profesi. Nah, silakan nanti disimak ya. Seperti itu. Nah, nanti di jenjang 8 ya, di level 8 itu ada S2 lalu ada spesialis ya. Spesialis nanti ada bisa dokter spesialis ya. Kan kalau dokter spesialis terus apalagi? Biasanya dokter spesialis kan macam-macam ya. Dokter gigi, dokter penyakit dalam ya, dokter paru. Nah, itu spesialis itu di level 8 atau di S2 ada magister sains, magister pendidikan, magister ilmu sosial ya, magister agama gitu ya, itu di level 8. Nah, di level 9 itu adalah S3. Nah, level yang memang ini sudah paling tinggi ya, paling tinggi, dan pemecahannya juga kerangkanya kerangka pemecahan kontribusi nasional dan internasional ya untuk memecahkan permasalahan. Maka memang diharapkan bagi yang sudah sampai level 9 atau di S3 itu memang memberikan kontribusi lebih ya, memberikan kontribusi lebih dalam bidang pendidikan. Artinya memang kemanfaatan dari Tridharma perguruan tinggi itu menjadi hal yang sebuah keniscayaan, karena memang juga kalau kalian yang nanti ingin berprofesi menjadi dosen Tridharma itu tidak boleh tidak gitu ya, pengajaran, penelitian, pendidikan ya. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian gitu ya. Dan ini berjenjang dan ini tiga-tiganya harus dipenuhi ya untuk menjadi jenjang sampai akhir jabatan fungsional sampai profesor itu seperti itu. Nah, maka KKNI ini sebenarnya dirumuskan itu mulai dari nanti di keterampilan kerja, lalu ada cakupan keilmuan pengetahuan, lalu ada metode dan tingkat kemampuan, lalu nanti di kemampuan manajerial. Nah, itu ya dari keempat itu aspek itu. Nah, selain itu juga aspek-aspek yang disusun dari KKNI ini tentu mulai dari ilmu pengetahuan, sains ya, pengetahuannya, knowledge, lalu nanti ada pengetahuan praktis, know-how, lalu nanti ada keterampilan, skill, lalu nanti ada afeksi, lalu nanti ada kompetensi. Nah, ini ada parameter-parameter yang sejatinya menjadi deskriptor kualifikasi, sehingga di dalam proses sampai kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini sampai level 9 ini memenuhi ke-6 deskriptor ini gitu. Dari kesemuanya ini bisa diukur. Maka tentu ya dari segi misalkan contoh sederhananya dari segi
kompetensi. Nah, diharapkan kompetensi di level misalkan di level 7 ya, atau di level 7 atau di level 6 dan 7 ya, itu bisa memecahkan permasalahan secara aplikatif di lapangan ya. Nah, kalau di profesi atau S2 ya di level 8 itu nanti membuat teori atau membuat keilmuan-keilmuan baru, menemukan keilmuan baru. Nah, di S3 itu kompetensinya secara nasional, itu mampu mengaplikasikan keilmuannya atau memecahkan permasalahan-permasalahan nasional atau global. Jadi memang terkait dengan 6 deskriptor kualifikasi tadi itu menjadi hal yang harus dipenuhi itu. Maka saya juga begitu ya, posisinya selalu terus mencoba mengupgrade ya, bukan mencoba ya, terus mengupgrade malah ya. Jadi karena itu merupakan kepastian dalam rangka kita memenuhi kualifikasi SDM nasional yang nanti memang secara global itu nanti bisa bersaing ya, bisa bersaing dengan warga negara asing ya secara global. Nah, dengan begitu nanti posisinya bisa bisa dipadukan gitu ya. Maka memang kompetensi ini menjadi hal yang penting gitu. Itu ya di 8 standar pendidikan ini ya, semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.